Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang semangat sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Oke, sekarang ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sekarang dibuka bukunya, halaman 3. Sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua yang ada di dalam alam. Apa saja contohnya? Banyak sekali. Apa? Membersihkan lingkungan. Itu termasuk juga. Pinter. Sekarang kita belajar tentang sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam. Yang pertama yaitu hutan. Siapa yang pernah pergi ke hutan? Pernah? Nggak pernah. Indonesia ini memiliki banyak sekali hutan yang sangat luas, menempati urutan ketiga di dunia. Kalau digabungkan, di seluruh hutan di Indonesia ini luasnya mencapai 99 juta hektar. Yang kedua, lautan. Siapa yang pernah pergi ke lautan? Ke pantai, siapa yang pernah? Pernah? Pernah. Ya, Indonesia ini dikenal sebagai negara maritim, di mana Indonesia ini sebagian besar wilayahnya itu terdiri dari perairan. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi itu apa saja? Seperti gas, terus minyak tanah, terus bensin, itu termasuk minyak bumi. Minyak bumi ini adalah cairan kental yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Indonesia juga kaya sekali akan minyak bumi. Banyak sekali di Indonesia itu minyak bumi. Sayangnya karena dibutuhkan terus-menerus, itu minyak bumi di Indonesia itu terus menipis. Jadi manusianya itu terus mengambil minyak buminya. Jadi Indonesia menjadi sedikit minyak buminya, seperti itu. Yang kedua yaitu gas alam. Gas alam ini yaitu cadangan gas bumi di Indonesia yang masih cukup banyak, totalnya 1-5% dari jumlah cadangan gas di bumi dunia. Karena itu Indonesia menjadi salah satu negara mengekspor gas alam terbesar di dunia. Yang kelima yaitu batu bara. Batu bara ini biasanya juga digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi listrik ini itu bahan bakarnya itu biasanya menggunakan batu bara. Seperti itu. Ia merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Selanjutnya yaitu cara-cara merawat lingkungan atau sumber daya alam. Yang pertama kita bisa melakukan reboisasi, di mana reboisasi itu dilakukan pada penanaman pohon kembali. Seperti contohnya penebangan pohon liar. Kalau penebangan pohon liar itu biasanya menyebabkan apa?
Banjir, pinter. Kebakaran juga. Tuh, iya. Lah, sumber daya alam ini harus dikelola agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Misalkan hutannya sudah ditebangi, jadi kita itu harus menanamnya kembali, melakukan reboisasi, melakukan penghijauan. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, misalkan di sungai atau di got, menyebabkan air tersumbat, akhirnya terjadi apa? Iya, banjir. Maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu menghemat air. Gak boleh boros-boros air. Kalau mandi secukupnya. Kalau cuci baju, cuci piring juga seperlunya. Yang terakhir yaitu melestarikan tumbuhan. Seperti yang saya bilang pertama tadi, yaitu melakukan reboisasi atau menanam tumbuhan. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Ini ada 3 cara pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Tetapi sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan. Yang kedua yaitu eksploitasinya harus di bawah batas daya atau sumber daya alamnya. Terus yang ketiga yaitu diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dilestarikan dan dapat menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungannya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini nggak bisa habis jika kita mengelolanya dengan baik. Kalau kita mengambil lalu kita merawatnya, itu pasti tidak akan pernah habis. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada 3 contohnya. Yang pertama yaitu air, yang kedua tanah, yang ketiga hewan atau tumbuhan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa diolah kembali menjadi suatu produk yang berguna untuk masyarakat. Misalnya dari buah pohon kapas bisa diolah menjadi pakaian, seperti itu. Sudah, Nana, apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Oke. Sekarang Ibu akan memberi pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, Ibu akan memberi kalian hadiah. Pertanyaan hanya 3 ya. 3 kali pertanyaan. Sekarang kalau sudah paham, bukunya ditutup dulu. Karena sudah paham, bukunya ditaruh dulu. Oke. Cara bermainnya seperti ini. Tidak boleh menjawab dulu, harus angkat tangan, disebutkan nama dan jawabannya. Misalkan contoh, saya Bu, iya kamu, saya Karina. Jawaban saya hutan, seperti itu. Mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Tunggal. Ganda. Tepuk tangan. Jangan tegang, jangan tegang. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Sebutkan satu cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Apa? Iya, pinter. Ayo dapat hadiah. Sini, ini ya hadiahnya. Namanya siapa? Iya. Selanjutnya, sebutkan satu contoh sumber daya alam. Angkat tangan.
Mbak Karin. Namanya Mbak Karin ya? Ya, ini hadiahnya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya. Iya, pinter. Nih, Mbak. Siapa namanya? Iya. Mau lagi pertanyaannya? Mau lagi? Dijawab dong. Mau lagi? Mau. Iya, ayo mau lagi. Pertanyaannya sama, tinggal kalian puter-puter lagi. Tinggal 2 pertanyaan ya. Nanti yang dapat poin nanti yang bisa jawab tadi dapat tambahan nilai nanti. Ayo. Sebutkan contoh menjaga sumber daya alam. Apa? Membuang sampah gimana? Iya, pinter. Siapa namanya? Iya, pinter sekali. Pertanyaan tinggal 1. Sebutkan contoh sumber daya alam. Apa? Hutan. Siapa namanya? Mereka. Ya, maju. Pinter. Sudah ya permainannya. Sekarang ibu tanya kembali, apakah kalian sudah paham dengan apa yang dijelaskan ibu? Sudah. Ya, pinter. Sekarang dari kegiatan yang dapat kita ambil dari materi itu, kita harus menjaga sumber daya alam supaya tidak punah, supaya bisa tetap dipakai oleh anak cucu kita nanti sampai kita tua. Seperti itu ya. Selanjutnya kalian minggu depan kita akan membahas tentang sumber daya alam, macam-macam jenis sumber daya alam, misalnya hayati. Itu ya. Sekarang dibuka bukunya halaman 7. Di situ ada tugas mandiri. Nanti dibuat PR ya, anak-anak. Belajar di rumah ya. Minggu depan ibu koreksi. Siapa yang tidak mengerjakan nanti dapat hukuman dari ibu. Mengerti? Ya, sudah dulu ya. Sekarang ibu mau ngetes nilai dulu. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Ganda. Tepuk tangan. Oke, cukup sekian pelajaran dari ibu hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi